teman-teman, perkenalkan nama saya Intan. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi yang telah dibagikan dosen saya kepada saya. Dan saya akan ambil materinya dari bab 7 yaitu kutipan dan daftar pustaka. Nah, yang akan kita bahas pertama kali ialah pengutipan dalam karya ilmiah. Apabila kita perhatikan makalah ataupun jenis karya ilmiah lainnya, tulisan karya ilmiah tersebut mengemukakan pendapat orang lain yang berasal dari buku atau sumber lain seperti artikel, laporan penelitian, dan sebagainya. Pendapat orang lain itu ditandai dengan adanya keterangan dalam tanda kurung seperti yang teman-teman lihat. Contohnya di sini, yang menyatakan bahwa tujuan membuat kutipan itu adalah sebagai barang bukti untuk menunjukkan pendapat penulis, dan sebagai bukti untuk membedakan dengan pendapat penulis, sebagai bahan bukti untuk membandingkan dengan pendapat penulis, dan sebagai bahan bukti yang disanggah penulis. Kutipan dibedakan antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang mengambil dari sumber asli tanpa mengubah bahasanya, sementara itu kutipan yang tidak langsung adalah kutipan yang hanya mengambil inti sarinya saja. Bahasa yang dituangkan dalam kutipan menggunakan bahasa penulisan karya ilmiah itu sendiri. Untuk memperjelas pemahaman mengenai kutipan langsung dan tidak langsung dapat diperhatikan dalam uraian berikut. Kutipan langsung. Kutipan langsung dapat diartikan meminjam pendapat para ahli secara utuh ataupun lengkap, baik itu berupa frasa ataupun kalimat. Kutipan langsung dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan langsung yang kurang atau sama dengan 4 baris, atau dalam kurungnya kutipan langsung pendek. Yang kedua ialah kutipan langsung yang lebih dari 4 baris, dalam kurungnya kutipan langsung panjang. Teknik penulisan kutipan langsung pendek ialah: yang pertama, kutipan ditulis serangkai dengan teks. Yang kedua, spasi kutipan menyesuaikan dengan teks. Biasanya 1,5 spasi pada makalah dan proposal, sedangkan 2 spasi pada skripsi dan tesis. Yang berikutnya ialah memakai tanda petik 2 di awal dan di akhir kalimat. Dan yang berikutnya ialah menuliskan nama belakang pengarang, tahun terbit, dan halaman tempat mengutip. Penulis nama pengarang dapat di awal kutipan atau di belakang kutipan. Teknik penulisan kutipan langsung panjang. Yang pertama ialah dipisahkan dari teks, dan yang kedua adalah spasi dalam kutipan adalah 1 spasi. Yang ketiga adalah dapat menggunakan tanda petik atau tidak, opsional, tergantung dari pemilihan kita sendiri. Dan yang terakhir ialah menuliskan nama belakang pengarang, tahun terbit, dan halaman tempat mengutip. Penulis nama pengarang dapat di awal kutipan dan di belakang kutipan. 2. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung dapat diartikan meminjam pendapat para ahli tidak secara utuh. Penulis mengambil intinya saja atau topiknya lalu dikembangkan dengan pendapat penulis. Teknik penulisan kutipan tidak langsung ialah kutipan disatukan dengan teks, spasi kutipan menyesuaikan dengan teks, dan tanpa adanya tanda petik 2. Yang selanjutnya kita bahas ialah penulisan daftar pustaka atau bibliografi. Daftar pustaka adalah daftar atau sendara yang ada dalam karya ilmiah, misalnya seperti makalah atau skripsi, yang berisikan identitas buku dan pengarang yang disusun secara alfabetis. Daftar pustaka memiliki sejumlah fungsi, seperti yang pertama ialah menunjukkan bahwa tulisan ini ilmiah, bersifat ilmu pengetahuan. Dan kedua, menginformasikan bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian memiliki referensi dan akumulasi dari karya ilmiah terdahulu. Dan yang ketiga ialah merupakan alat kontrol pada landasan teoris atau tujuan pustaka. Daftar pustaka berisi data seperti berikut. Yang pertama adalah nama pengarang dengan nama akhir diletakkan di bagian depan, dipisahkan tanda koma, gelar akademik tidak ditulis. Tahun terbit, judul, tempat terbit, dan nama penerbit. Contohnya bisa teman-teman lihat yang ada di layar. Keterangannya ialah hanya nama penulis pertama yang dicantumkan. Nama-nama penulis lainnya diganti dengan DDK atau dan kawan-kawan. Terdapat beberapa cara penulisan daftar pustaka sesuai dengan jenis karangannya, seperti buku, artikel, dokumen resmi, dan sebagainya. Berikut akan dijelaskan satu persatu teknik penulisan daftar pustaka tersebut. Sumber berupa buku. Teknik penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku menggunakan teknik sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, baik buku yang ditulis oleh satu orang pengarang,
2 orang pengarang maupun 3 orang pengarang atau lebih. Jika pengarangnya memiliki 2 buku yang diterbitkan dalam tahun yang sama dengan judul buku yang berbeda, maka teknik yang digunakan adalah dengan menambahkan huruf A atau B di belakang tahun terbit buku tersebut. Sumber berupa buku terjemahan memiliki teknis penulisan yang berbeda. Dalam hal ini, nama pengarang yang disebutkan adalah nama pengarang as. Tahun terbitnya adalah tahun terbit naskah terjemahan. Ditambah kata terjemahan diikuti nama penerjemah serta judul naskah as atau tahun terbitnya. Terakhir adalah kota penerbit dan penerbit terjemahan. Sumber berupa artikel. Sebuah artikel bisa terdapat dalam buku kumpulan karangan atau bisa juga dalam jurnal, makalah, buletin, atau koran. Dalam hal ini, judul artikel ditempatkan di antara tanda petik rangkap, hurufnya dicetak biasa. Bentuk sumber yang ditulis mirip dengan artikel ialah makalah. Dalam hal ini, yang perlu ditambahkan dalam daftar pustaka makalah adalah nama tamu ilmiah, di mana makalah itu disajikan dan tanggal penyelenggaraannya. Sumber-sumber lainnya. Sumber yang dimaksud ialah bisa berupa dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, awik-awik desa adat, dan lain-lainnya. Dalam hal ini kadang-kadang penerbitnya tidak disebutkan atau ada lembaga yang bertanggung jawab menerbitkan, tetapi pasti bukan penulis perorangan. Jadi rangkumannya ialah dalam sebuah karya ilmiah, penulisan menggunakan teori-teori yang bersumber dari pendapat-pendapat tokoh atau ahli. Teori atau pendapat-pendapat tersebut dikutip dengan berbagai teknik yang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1 kutipan langsung dan 2 kutipan tidak langsung. Sumber-sumber yang membuat teori atau pendapat yang telah dikutip selanjutnya dibuatkan dalam daftar yang kemudian disebut daftar pustaka atau bibliografi. Penulisan daftar pustaka juga memiliki sejumlah teknis sesuai dengan jumlah pengarang atau sumbernya, makalah, buku, tesis, dan sebagainya. Oke teman-teman, baik, tadi adalah sedikit presentasi dari saya. Mohon maafkan bila ada kekurangannya. Terima kasih karena sudah menonton.